Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ya ingin menjelaskan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengasahan Motorik Orang Tua dalam Mendidik Anak Usia Dini Menggunakan Teknik Parenting. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zirisani Aziza. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke selanjutnya. Ya, step selanjutnya. percuma tambah gelap. Yaitu abstrak, Dan kegiatan ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa Oke. kurangnya peran orang tua menstimulasi motorik anak sehingga kreativitas anak kurang berkembang. Kondisi ini disebabkan kurangnya pengetahuan orang tua dalam menstimulasi motorik anak. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan wawasan pola asuh orang tua dalam mengembangkan motorik pada anak usia dini 3 sampai 6 tahun. Materi yang dipilih ialah kegiatan penyuluhan atau parenting orang tua yang difokuskan pada pengembangan motorik dan peran pola asuh orang tua saat di rumah agar menumbuh kembangkan kreativitas anak. Pada kuncinya ada parenting, motorik, dan kreativitas. Bab 1 pergaulan. Satu latar belakang. Setiap anak berhak mendapat kehidupan yang layak pada masa depannya tergantung kepada mereka. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan hak yang layak dalam kasih sayang, gizi, perlindungan, dan keamanan serta kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang. Kualitas hubungan seorang anak dengan orang tuanya sangatlah penting dan berpengaruh terhadap perkembangan anak, seperti perkembangan fisiologis, bahasa, motorik, dan kognitif. Perkembangan ini akan menjadi dasar perkembangan anak selanjutnya. Dalam bahasa Inggris, parenting berarti pekerjaan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh anak. Mengasuh anak sangat diperlukan dan sangat bermanfaat bagi perkembangan anggota keluarga juga anak itu sendiri. Orang tua menjadi lebih tahu mengenai aspek-aspek yang dapat mendukung dan menghambat perkembangan anak. Orang tua bisa memilih hal mana yang sebaiknya diberikan dan hal mana yang sebaiknya dijauhkan dari jangkauan anak. Mengetahui mengenai parenting juga membahas bagaimana karakter anak terbentuk. Orang tua yang memahami tahap-tahap perkembangan anak tentu memiliki tingkat kesiapan yang lebih matang terhadap pendidikan anak dalam keluarga dibandingkan orang tua yang berpengetahuan minim mengenai perkembangan anak. Selanjutnya, 1.3 rumusan masalah. Karya tulis ilmiah yang kami buat diharapkan dapat menyelesaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang timbul di benak kami saat mengusul karya ini. Berikut rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana respon masyarakat terhadap pengasahan motorik dalam teknik parenting? Yang kedua, apakah ada penyebab yang menjadikan masyarakat Indonesia menggunakan metode parenting? Yang ketiga, apakah ada indikator dalam teknik parenting sebagai pengasahan motorik anak yang paling terpercaya dibanding dengan yang lainnya? Selanjutnya, 1.3 tujuan penelitian. Karya tulis ilmiah yang kami buat diharapkan dapat menyelesaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang timbul di benak kami saat mengusulkan karya ini. Berikut tujuan dari pembuatan karya ini. 1. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pengasahan motorik dalam teknik parenting. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab yang menjadikan mayoritas penduduk Indonesia menggunakan metode parenting. Yang ketiga, untuk mengetahui indikator dari teknik parenting sebagai pengasahan motorik anak. Oke, selanjutnya. Bab 2 landasan teori 2.1 rangka teoritis. Di dalam bahasa Indonesia, kata mengandung makna metode atau cara orang tua mencukupi kebutuhan fisiologis dan psikologis anak. Membesarkan anak berdasarkan standar dan kriteria yang orang tua terapkan, menanamkan dan memperlakukan tata nilai kepada anak. Menurut Jane Brooks 2011, parenting didefinisikan sebagai pengasuhan anak oleh orang tua, ayah dan ibu sebagai sebuah proses tindakan dan interaksi antara orang tua dan anak, di mana kedua belah pihak saling berubah satu sama lain sejak anak lahir sampai pada saat anak tumbuh menjadi dewasa.
Maafin dari kelompok 1 yang di bagian kuesioner. Ya, pokoknya di bagian kuesioner kan katanya yang kuesioner itu kan nggak disebutin dia berbentuk apa, from atau apa, tiba-tiba harus terus jam. Untuk hasil pertanyaan kuesionernya itu kita pakai media di form. Terus abis udah jadi di form kita share melalui WhatsApp ke orang tua anak TK mereka tadi. Tapi lupa dicantumin di sini. Ini dari kelompok 5, saya ingin bertanya tentang yang bab 5, yaitu saran. Kan pada hasil penelitian dapat diberikan sebagai berikut. Yang itu kan langsung bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat diberikan dengan variabel lain dan selanjutnya. Terus yang kedua ada bagi orang tua itu harus pakai nomor apa nggak usah kayak gitu juga udah benar Pak? Seharusnya ini pakai nomor sih. Saya bisa berimajinasi dari kelompok 1 yang bertanya di bab 5 bagian kesimpulan di sini tuh banyak kalimat bahasa Inggris gitu. Ini tuh emang fontnya biasa atau harusnya mirip atau italic? Ya kan tadi udah jelasin tadi ya dari laptopnya ini agak kayak gitu. Laptopnya agak kurang Berani dari kelompok 1, saya ingin menanyakan yang di bagian keterbatasan Pak, keterbatasan penelitian. Nah itu kan yang di nomor 2 ada tulisan responden juga faktor. Itu penulisannya emang bahasa Inggris pakai C faktor atau sebenarnya faktor Pak? Bukan kalau bahasa Inggris juga harusnya italic sendiri. Oke, sebenarnya kita tuh pengen mau pakai kan faktor. Gara-gara laptopnya itu bahasa Inggris, ya ketika dia bahasa Inggris, jadi kita kurang teliti lagi. Kenapa kan? Ngiringin aja kalau mau pakai Inggris. Tapi sebenarnya kita pakai yang Di penelitian Anda, di judul nggak ada nama TK, di cover Anda nggak ada nama TK, tapi di kesimpulan ada nama TK. Sampai ini ngerti nggak? Ngerti ya? Sekarang pertanyaan saya, boleh atau tidak? Kalau cover tidak ada objek? harus ada sih. Nah, sekarang di kesimpulan ada tau-taunya kaget nggak? Paham ya? Yang kedua, ganti itu ya, perbaiki itu. Saya nggak mau tahu caranya gimana, Anda jelaskan tuh. Terus yang berikutnya, aneh juga di bagian kuesioner. Kuesionernya adalah di situ ada kata, apakah Anda setuju memberikan reward bla 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 pada anak? Terus juga sama, anak bicara memakai metode diskusi. Terus yang berikutnya Pak Ijar baca juga. Ini nggak kelihatan nih. Yang saya lihat dan yang saya dengar nggak ada tuh yang membahas tentang PAUD-nya, kuesioner PAUD-nya. Kan katanya TK. Apa PAUD? Ada nggak kuesioner di pertanyaan dari PAUD TK? Nah, itu. Usia dini di nomor berapa? Di nomor berapa? Di nomor berapa? Di sini kuesioner. Yang jatahnya kuesioner, dia lagi buka kuesioner. Ada nggak di pertanyaan? Kan ada 5 pertanyaan. Kayak kemarin-kemarin kan namanya juga ada kurikulum merdeka, berarti kan ada hubungannya dengan kurikulum merdeka pertanyaannya. Kita lebih itu ke judul yang paling awal, nggak berkaitan teks. Cuma nyimak dong. Iya. Ya kan? Lanjut. Yang penting Pak Ijar nanya dulu itu, karena judulnya tidak ada, tapi di kesimpulan ada, di kuesioner tidak ada. Ngerti ya? Bisa dipahami kan nih? Jadi Aja terakhir, saya masih bingung dengan cover Anda.
Kenapa judul pengasahan? Tahu maksudnya? Apa sih maksud pengasahan? Tahu kan? Cara gimana Pak? Iya. Aku baru cuma kata kalimatnya. Gak ngasah, teorinya dapat gak? Teori dari kamus, misalnya teori dari buku itu pengasahan apaan? Dari kata dasarnya asa. Kawal buka internet. Kan orang tepat pengasahan. Harusnya jangan pengasahan. Jadi hubungan motorik orang tua dalam mendidik anak usia dini menggunakan teknik parenting. Gitu. Hubungan. Oh ya. Terus parenting juga harusnya Itali. Terus berikutnya baik itu ya. Aneh juga bin ajaib lagi. Nomor 2 di rumusan masalah nggak ada mayoritas, di tujuan ada mayoritas. Ajak Nabil. Paham Pak? Rumusan nggak ada mayor. Paham nggak nih? Kan mayora ya, mayoritas. Berapa siapa? Tutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.